Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan membicarakan terkait dengan aktivitas sukma sejati. Ini agak berat memang, ya menurut saya agak berat untuk dipahami, tetapi saya mencoba untuk memaparkan secara sederhana. Jadi saudaraku, ruh itu ada dua. Yang pertama ruhul hayati dan yang kedua adalah ruhul kudus. Ruhul hayati itu diberikan Allah pada saat terjadinya pembuahan dari sperma ke sel telur. Jadi ketika pembuahan itu berhasil, maka disitulah ruhul hayati itu diberikan. Makanya kandungan pada saat usia 3 bulan sudah bisa mendeteksi adanya detak jantung. Ruhul hayati ini posisinya adanya di jantung. Yang kedua, ruhul kudus. Ruhul kudus ini adalah ruh yang Allah tiupkan ke dalam janin atau ke dalam diri manusia itu pada saat kehamilan usia 4 bulan. Kontraknya adalah kontrak antara ruh dengan Gusti adalah pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Jadi ketika ditiupkan itu diambil sumpahnya dulu. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya alastu birabbikum bala syahidna. Nah, ruh itu kemudian ditiupkan. Peniupan ini menggunakan, kalau meniup pasti menggunakan angin. Maksudnya adalah ketika Allah meniupkan ruh itu di situ beserta dengan angin. Angin ini adalah gambaran atau realnya adalah nafas. Maksudnya hubungan antara ruhul kudus dengan jasad atau dengan ruhul hayati itu maharnya adalah nafas. Karena maharnya adalah nafas, maka ketika orang tidak bernafas berarti hubungan antara ruh itu selesai. Jadi mahar antara ruhul kudus dengan jasad itu adalah nafas. Karena ditiupkannya itu karena ruh itu ditiupkan artinya bersanding dengan nafas. Nah, saat ini kita akan membahas aktivitas ruh. Pada prinsipnya seluruh aktivitas makhluk di bumi itu atas izin Allah. Baik apakah itu amaliyah yang baik ataupun yang buruk. Tidak ada satupun aktivitas yang di luar izin Allah. Perbedaannya adalah ada yang diizinkan tapi dimurkai, ada yang diizinkan sekaligus diridhoi atau mendapatkan ridho Allah. Nah, dalam hal ini manusia memiliki pilihan, silahkan. Jadi Allah memberikan pilihan itu, mau ambil yang diizinkan tapi dimurkai, mau yang diizinkan dan juga diridhoi. Aktivitas ruh, kita bicara aktivitas ruh. Jadi pada prinsipnya karena ruh itu merupakan bagian langsung dari Allah. Jadi maksudnya itu hal yang spesial yang Allah berikan itu adalah ruh manusia. Karena yang pertama kali diciptakan itu setelah nur itu adalah ruh. Jadi ruh itu dari inti nur lah, dari intinya. Nah, ruh itu tidak tidur. Ruh itu tidak tidur.
Jadi ketika diciptakan itu tidak pernah istirahat, tidak ada yang namanya ruh istirahat, tidak ada. Maka sebenarnya aktivitas ruh itu adalah 24 jam, 7 hari dan seterusnya. Jadi tidak ada waktu jeda istirahat untuk aktivitas ruh. Ruh itu tidak tidur, tidak ngantuk, tidak makan, tidak minum seperti manusia. Nah, kemudian ruh itu ada perbedaan unsur antara ruh yang dari nur, dari cahaya, dengan jasad yang terbuat dari fisik. Itu kan ada perbedaan kebutuhan, ada keterbatasan dari jasad ketika menerima ruh. Maksudnya begini saudara, pada prinsipnya ruh itu sama. Nah, sama. Nah, ketika masuk dalam suatu fisik atau suatu jasad, maka disitulah dimulai identitas. Nah, kemudian yang terjadi adalah apakah ruh itu mampu mengendalikan atau mampu memberi komando atau mampu menjadi pimpinan dalam organisasi atau dalam diri orang tersebut. Jika ruh itu mampu menjadi panglima, maka ruh itu selamat. Jadi ada pertanggungjawaban di situ. Karena ruh itu tidak tidur, karena ruh itu aktivitasnya 24 jam, sedangkan fisik itu tidak mungkin beraktivitas secara terus-menerus karena pasti kelelahan, maka manusia membutuhkan yang namanya tidur. Nah, kalau tidak tidur, tubuh ini pasti rontok. Tubuh ini pasti rontok. Maka ruh itu beraktivitas pada dua momen. Momen pertama, pada saat ruh itu sendiri tanpa jasad. Dan yang kedua, ruh itu beraktivitas bersama jasadnya. Atau bisa jadi kombinasi, nanti ke depannya lah kita bahas. Nah, aktivitas ruh itu seperti apa? Jadi begini saudaraku ya. Saya sedikit flashback agar bisa mudah memahami. Ruh itu adanya di langit ke-1. Jadi ruh yang belum masuk ke dalam jasad itu di langit ke-1. Kemudian ruh dari orang yang sedang tidur itu juga adanya di langit ke-1. Nah, maka ketika seseorang beristirahat, ketika seseorang itu tidur, ruhnya itu lari ke sana, istirahat di sana. Jadi ditempatkan untuk transit atau untuk parkir di sana, tapi tidak istirahat. Makanya ada orang itu bermimpi. Itu artinya apa? Masih ada hubungan antara fisik dengan ruh yang lain dan itu nggak bakal tertukar. Nah, kemudian begini, bisa nggak sih kita beraktivitas dalam kesadaran penuh selama 24 jam, 7 hari dan seterusnya? Yang kita pahami saat ini, ruh itu membangun kesadaran dalam diri manusia. Jadi di saat ruh itu masuk, bangun pagi. Di saat ruh itu masuk kembali ke jasad, maka aktivitas dimulai. Kemudian malamnya tidur, istirahat, aktivitas berhenti. Ruh kembali ke langit sana. Ini yang umum terjadi. Nah, kemudian pertanyaannya, bisa nggak sih Ruhul Kudus itu beraktivitas selama 24 jam? Jawabannya bisa. Karena memang sebenarnya aktivitas Ruhul Kudus itu 24 jam. Cuman yang membedakan begini saudaraku. Kalau orang yang ruhnya tidak terlatih, itu ketika dia fisiknya tidur, maka ruhnya itu benar-benar parkir di langit 1. Makna parkir di sini memang parkir tapi tidak tidur.
Dia beraktivitas di sana, tapi aktivitas itu aktivitas yang tidak dikendalikan. Maksudnya ya semau-maunya ruh itu saja. Sedangkan orang yang ruhnya dilatih, dia bisa menentukan kapan dia beraktivitas menggunakan ruh, kapan dia beraktivitas bersama jasad, atau mungkin dua-duanya. Nantilah itu yang pemecahan sukma nanti. Nah, orang-orang tertentu itu biasanya melakukan aktivitas ruh itu pada saat dia sedang terjaga, maksudnya dari jam 7 pagi lah, atau dari jam 4 subuh sampai katakanlah jam 9 malam, sampai dengan pada saat dia terjaga dan juga pada saat dia tidur. Artinya pada saat dia terjaga, orang itu bisa beraktivitas menggunakan fisiknya, bersama fisiknya, dan pada saat fisiknya butuh istirahat, ruhnya itu keluar untuk melanjutkan aktivitas dalam dimensi sana, tapi dengan pengendalian dan kesadaran yang penuh. Jadi orang-orang tertentu yang mampu mengendalikan dan melatih dan mengendalikan ruhnya, ketika fisiknya istirahat, dia tidak ke langit satu. Dia bisa kemana saja sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jadi begitu saudaraku. Nah, bagaimana cara melatih ruhnya gitu ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jadi pada prinsipnya ruh itu aktivitasnya on terus gitu, on terus. Hanya kadang-kadang bisa bermanfaat ketika dengan fisik, yang lainnya tidak bernilai. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.